Hai, sebelumnya terima kasih sudah berkunjung di YouTube saya. Oh iya, podcast ini ditunjukkan untuk donasi kepada para pejuang kita melawan virus COVID-19. Dengan mensubscribe dan view saja, udah cukup buat kalian untuk donasi pada video ini. Hasil dari video ini akan saya sumbangkan untuk mereka yang membutuhkan. Jadi, tonton sampai habis ya, dan jangan di skip. Terima kasih. Saya Rezi, ini podcast ketiga saya. 2016 silam, saya masih kuliah di Akademi Televisi Indonesia. Menjadi seorang mahasiswa bukanlah perkara mudah. Dengan kalian datang kuliah dan pulang, tentu ada sisi di mana kalian benar-benar jadi anak kampus kekinian dan pastinya mengikuti tren-tren yang lagi ngehits. Saya sangat aktif sebagai mahasiswa rajin maupun males kuliah. Saya ngekos di Koping namanya. Sebenarnya rumah saya ke kampus nggak terlalu jauh banget. Dari Jakarta Barat ke Tangerang mungkin menghabiskan waktu sekitar sejam. Tapi karena tugas kuliah yang semakin banyak, akhirnya saya memutuskan untuk ngekos. Dan jarang banget saya untuk pulang ke rumah. Entah kenapa, saat tugas dokumenter saya belum selesai, jam sudah menunjukkan pukul 1 pagi, tiba-tiba saya kangen sama orang rumah. Nggak biasanya juga buat saya kangen dan keinget orang rumah, dan biasanya juga saya malas untuk pulang ke rumah. Editan pun belum selesai dan anak-anak kelompok tugas masih pada aktif matanya. Saya mutusin untuk ngedit di rumah, dan dari teman-teman pun juga nggak ada yang nanya kenapa tiba-tiba saya mau pulang. Ya udahlah, saya pulang naik motor, dan di perjalanan emang awalnya nggak ada hal yang mencurigakan. Apalagi di wilayah rumah saya waktu itu yang di Kabupaten Tangerang. Waktu tempuh saya dari kosan ke rumah kurang lebih sejam. Dan sampailah saya di wilayah Triti, titik poin pertama yang saya lewatin. Dan emang bener sepi banget saat itu jalanan depan Masjid Nagrak hingga Tomang Kutabumi. Saya masih sempetin beli rokok di warung depan Masjid Nagrak saat itu. Kebetulan masih ada yang buka warung di situ. Nggak tahu kenapa di saat saya turun dari motor baru melangkahkan satu kali kaki, pundak saya dipegang yang bikin saya kaget waktu itu. Dalam hati saya bilang, gila, siapa yang ngagetin malam-malam kayak gini? Saya tengok ke belakang, ternyata seorang bapak-bapak tua usia 50 tahun ke atas dengan senyum datarnya dia bilang, cepat pulang nak, jangan kemana-mana lagi, kalau meleng bisa lama. Gak tahu maksudnya apa dengan perkataan si bapak tersebut. Awalnya saya anggap pesan biasa yang mungkin beliau juga ngerasa punya anak seperti saya dan takut anaknya pulang terlalu larut. Saya hanya mengiyakan lewat kepala dan balas senyum beliau. Dan saya lanjut ke arah warung. Saya juga gak kaget. Pas selesai beli rokok, si bapak udah tidak ada. Cuman anggapan saya hanya bapak-bapak yang mungkin lagi ngeronda biasa. Oke lah, saya lanjut bawa motor ke arah rumah sambil merokok. Di sini yang bikin saya kaget. Kalian bayangin aja. Pernah gak kalian lagi ngendarain motor di jalanan sepi, tiba-tiba kalian disalip bukan dengan motor, tapi dengan sepeda tua. Bapak-bapak yang ketemu saya barusan di warung ketemu lagi di jalan dengan menggoes sepeda tuanya. Saat itu kecepatan motor saya di 60 km per jam. Kalian bayangin, beliau hanya senyum sama seperti saat menyapa saya. Seketika saya panglingin muka saya ke arah depan lagi, truk fuso pengangkut tanah udah di depan saya dan mengklakson. Saya banting stang motor ke arah kiri karena saya sadar posisi saya sudah di kanan arah berlawanan. Di situ saya berhenti di pinggir jalan dan cuman bisa diem. Dan saya juga masih berterima kasih sama Tuhan karena masih ngejagain saya waktu itu. Ini yang gak bisa saya lupain waktu itu. Bodohnya saya setelah kejadian itu, saya gak menuruti perkataan si bapak itu. Saya malah ke warkop tempat saya nongkrong di wilayah rumah saya. Tapi masih agak ke belakang lagi, ke arah kampung tepatnya. Ada di situ namanya Kampung Pengodokan karena di Kelurahan Kutabumi posisinya. Dan itu melewati 2 wilayah kuburan yang emang hadap-hadapan di gerbang masuknya. Awal saya menuju warkop tempat saya nongkrong, masih bisa buat ngelewatin kuburan tersebut. Sesampainya saya di warkop, saya heran biasanya warkop 24 jam, tapi ini tutup. Niat hati mau ngobrol sama anak-anak di sini karena anggapan saya nggak usah di WA, pasti juga ada di warkop. Ya udah, mau gimana lagi, mau nggak mau saya harus pulang. Ngapain juga di sini sendirian.
dan saya mesti lewat kuburan itu lagi, karena kalau muter jauh jaraknya. Begitu mau lewatin kuburan tersebut, saya lupa untuk isi bensin dan benar saja motor pun mogok. Saya nggak mau mikir aneh-aneh waktu itu. Saya cuma mau beli eceran yang emang harus ke jalan raya dulu, karena di sini banyak cerita inilah itulah katanya. Itu juga saya takut untuk nanya ke orang yang lewat di wilayah seperti ini. Saya dorong motor, awalnya nggak ada kendala apa-apa. Begitu jarak saya dorong motor ke gerbang kuburan sekitar 15 meter, posisi saat itu jam 2:30, saya mencium bau bangkai. Anehnya, ketika saya nyium bau bangkai, saya ingat omongan ibu saya. Kalau nyium bau busuk, nyengat seperti bangkai, itu ada di sekitar kita. Tes! Bener aja. Ketika saya lihat spion motor, adalah muka pocong. Asli, pertama kalinya dalam hidup saya ngerasain hal seperti ini. Jantung tuh gak bisa memporsir detakannya, begitu juga kaki yang berat banget buat melangkah. Saya tengoklah ke belakang dan memang benar sosok tersebut. Bahkan sosok itu sempat meludah ke arah saya dan untungnya saya masih menggunakan helm dan jaket kulit. Karena kata ibu saya, kalau kita diludahi dengan sosok seperti itu, bau mereka akan terus ada di tubuh kita. Di situ saya benar-benar antara takut dan harus berani. Balik lagi, kalau kita berani dia akan takut, begitu sebaliknya kita takut dia semakin berani. Itu aja yang saya ingat pesan dari ibu saya. Kalau motor saya tinggalin, saya mikir lagi pasti akan hilang. Dan saya gak mikir panjang, saya membaca bismillah waktu itu, dan saya lari ngedorong motor bersama sosok tersebut. Sejadi-jadinya saya takut waktu itu. Pasti kalian bisa ngebayangin juga. Sekitar 30 meter lewat dari gerbang, barulah motor yang tadinya benar-benar berat banget untuk saya dorong sudah mulai enteng. Dan pas saya lihat spion, alhamdulillah udah gak ada sosok pocong tersebut. Gak sampai di situ. Ketika saya pulang dengan rasa capek karena kejadian sebelumnya, pintu pagar rumah dalam keadaan tidak terkunci dan saya pun masuk. Pintu ruang tamu pun juga tidak tertutup rapat. Dan ketika saya masuk, saya kaget melihat kakak dan dua adik saya di ruang tamu menangis. Kemudian saya tanya, ada apa? Kakak saya membawa saya ke atas. Dan saya benar-benar terkejut dan kasihan pada saat itu. Ibu saya mengalami hal yang benar-benar di luar kewajaran saat itu. Bahkan, ayah saya yang berusaha meredam dan melantunkan ayat kursi tidak membuat sosok yang ada di dalam ibu saya itu takut. Bahkan saya lihat wajah ayah saya ada bekas cakaran, dan emang posisinya tangan ibu saya ingin mencakar. Tolong lepasin ini Regi, tolong. Itulah yang keluar dari mulut ibu saya di setengah sadarnya. Tidak sampai di situ, saya pun membantu ayah saya, dan ketika itu saya ingat dan ke bawahlah saya dan menyuruh kakak saya untuk ke rumah sesepuh rumah saya yang memang imam masjid di rumah saya. Sementara dua adik saya taruh di kamar dan saya minta bantuan mereka untuk berdoa juga. Tidak lama sesepuh rumah saya datang dan langsung memegang bagian kepala ibu saya, sementara saya disuruh memegang bagian kaki ibu saya. Ayah saya memegang tangan ibu saya. Hampir 40 menit sekiranya ibu saya sudah mulai lemas dan sesepuh saya mengambil sosok di dalam tubuh ibu saya dan melempar sambil mengikuti arah lemparan beliau. Yang saya pikirkan hanya ibu saya waktu itu. Saya kembali lagi ke rumah. Sesepuh saya mengajak ayah saya untuk subuh. Karena memang sebentar lagi waktu subuh. Saya salut sama ayah saya waktu itu. Di tengah luka yang beliau alami, beliau masih bisa menyuguhkan sesepuh saya minum dan ke atas untuk mendoakan ibu saya. Waktu subuh pun tiba. Saya ditugaskan di rumah menjaga ibu saya. Karena takut akan terjadi hal seperti ini lagi. Alhamdulillah tidak ada apa-apa. Sampai saya tertidur bangun di jam 10 pagi, ibu saya sudah menyiapkan sarapan untuk saya dan tidak ingat semua kejadian dini hari yang menimpanya. Terdengarlah suara sesepuh di depan pintu rumah saya. Dan benar saja, memang sesepuh saya datang kembali ke rumah saya. Lantas, ibu saya menyuguhkan minuman karena tahu kedatangannya. Dan beliau cerita bahwa semalam ibu saya telah diguna-guna oleh orang lain. Dan dia melihat sosok yang beliau lempar itu menghilang di atas rumah seseorang. Tetangga saya yang memang beda gang.
Dan ibu saya berkata tidak harus membalasnya. Ya sudah, pikiran saya paling penting ibu saya sudah tidak apa-apa. Belum selesai di sini, 3 hari kemudian saya ke warkop untuk bercerita apa yang saya alami kepada teman-teman saya. Awalnya saya bergurau dulu dengan si pemilik warkop dan bertanya, "Kenapa Mang kemarin gak buka? Biasanya sampai pagi Mang." Si pemilik warkop tersebut menjawab bahwa ayahnya telah meninggal di kampung halamannya dan beliau langsung mudik saat itu juga. Saya turut mengungkapkan empati saya berduka waktu itu terhadap beliau. Tapi yang saya kaget ketika dia mengajak ngobrol saya dan menunjukkan foto bapaknya. Asli, wajah bapak si pemilik warkop tersebut mirip sekali dengan bapak yang saya temui di warung depan masjid dan menyalip saya di jalan. Langsung saja saya cerita ke beliau, wallahualam memang antara dia percaya atau tidak, tapi yang saya percaya ini adalah sosok pembawa pesan melalui jasad orang lain. Dan saya ingat pesan ibu saya. Di jalan, kalau kita ketemu orang yang memang memberi pesan baik, segeralah pulang dan jangan main ke tempat lain. Dan ini pula menjadi pelajaran buat saya. Oke, sampai di sini dulu. Sesuai apa yang saya ceritain, pengalaman saya, dan ada kelanjutannya dari cerita ini. Oh iya, jangan lupa subscribe ya. Dan like juga untuk bantu saya donasikan hasil video ini kepada pejuang COVID. Terima kasih sudah mendengarkan cerita saya.